warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, baik. Siapkan dulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Baik, berdoanya selesai. Selanjutnya untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan berdiri kepada Ananda Putri, silakan memimpin gereja. Baik, terima kasih pada Ananda Putri. Silakan kembali. Baik ya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ibu cek
cek dulu kehadirannya, Ibu absen dulu sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Aldi Fahri sakit ya? Oh, sudah berapa hari? Satu hari. Andra Apandi ada. Arni Septia Fadila ada. Aulia Citra Nintias, Bella, Dewangga, Dito Rapi Ramadhani sakit. Sudah berapa hari sakit? Emilia Montesa, Fajar Sandy Saputra sakit. Ada yang sakit ya. Fatia Putri Effendi hadir. Habib Munjir Hervina, Jenny Ayu Puspitasari hadir. Kadistio Elpa Rizky, Katrin Elpantasari, Karida Apia, Laila, Mahendra Ramadhani, Palestia Putri, Muhammad Rizky, Alfa. Sudah berapa hari ya Alfa? Mutia Mas Intan, Nesa, Putri, Revani Octavia Panjaitan, Satria Ilham Pratama, Septan Agung Pratama, Septian Agung Pratama, Selvi Aprilia, Sasra Fadila Najwa. Baik ya, ada teman-teman kita yang tidak hadir, ada yang sakit, ada yang alfa. Kita doakan yang sakit biar cepat sembuh ya, biar bisa belajar kembali ya. Baik, pada pelajaran kali ini Ibu ingin memberitahukan kepada kalian pelajaran materi kita pada hari ini, yaitu tentang mengenal teknik lang. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, pelajaran minggu yang lalu ada yang masih ingat? Masih. Pelajaran apa? Menulis laporan hasil observasi. Iya, semua masih ingatnya. Itu ada strukturnya. Ada berapa? Satu pembuka, dua isi, yang ketiga iya, bentuk atau kesimpulan. Itu materi kita pada minggu lalu. Kalian masih ingat semua? Hapus dulu buat semuanya. Baik, pada kali ini sebelum kita mulai, kita akan memberi semangat dulu ya. Kita SPP dulu sebentar sebelum masuk ke materi. Oke, silakan berdiri. Silakan bergerak dulu. Oke. Semangat, ayo semangat.
Ya, oke. Masih semangat? Semangat. Baik, kita lanjut. Materi kita pada hari ini yaitu mengenal teks iklan. Ya, sebelum masuk di materi, sebelum Ibu jelaskan, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu kasih tahu, setelah mempelajari pada materi ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian iklan, ya. Yang kedua, menyebutkan tujuan iklan. Yang ketiga, mengenal iklan. Yang keempat, mengidentifikasi informasi yang ada dalam sebuah iklan, ya. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Terus kita lanjut. Setelah pelajari itu kita ada metode penilaian. Penilaiannya apa? Penilaian sikap dan perilaku. Terus penilaian keterampilan dan ilmu pengetahuan. Itu ya. Setelah mempelajari ini kita dinilai, itu yang harus dinilai. Oke, kita lanjut ya. Nih, sebelum kita memasuki materinya, ini ada pertanyaan tentang iklan. Coba kalian jawab ya. Ibu tanya, pernahkah kalian memperhatikan semua iklan? Iya, pernah semua iklan ya. Kan tidak lagi asing, tapi selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Iklan apa yang menarik perhatian kalian? Ya, iklan sampo. Terus? Ya, parfum. Terus? Iklan baju, iklan mie, ya. Ada lagi? Iklan sepatu, ya. Semuanya suka iklan, suka memperhatikan iklan. Oke. Di antara iklan tersebut, adakah salah satu iklan yang terus kalian ingat? Ada iklan yang selalu kalian ingat. Mengapa? Kualitasnya bagus. Iya, karena kualitasnya bagus. Yang lain? Harganya promo, ya? Ya? Ya, karena tertarik iklannya bagus, ya, kualitasnya bagus. Terus dari iklan tersebut, bagian apa yang paling menarik? Diskon, ya benar sekali ya. Diskon paling dicari. Kalau kita mau beli sesuatu, pasti kita lihat diskonnya dulu. Murah, beli satu gratis satu. Kayak beli ayam geprek gratis es teh, pasti mau lah ya. Oke, kalian sudah tahu mengapa iklan itu paling menarik ya, bagian dari iklan. Oke, dilanjut ya. Nih, kita mengenal pengertian iklan dan tujuan iklan. Mengenal pengertian iklan. Iklan adalah media untuk menyampaikan pesan, gagasan atau pikiran pada orang lain dan bersifat persuasif. Iklan juga dapat diartikan pemberitahuan melalui media massa kepada halayak mengenai suatu barang atau produk, ya. Itu pengertian dari iklan, media untuk menyampaikan pesan atau gagasan pikiran pada orang lain, ya, yang bersifat persuasif. Oke, kita lanjut. Ini tujuan iklan. Tujuan iklan adalah dengan melihat iklan. Iklan itu orang-orang diharapkan mempunyai keinginan, ya, untuk mendapatkan barang yang diiklankan atau melakukan tindakan yang disarankan. Itu tujuan dari iklan dibuat, ya, memang untuk menarik perhatian. Oke ya, sampai di sini paham? Mengenai iklan, pengertian iklan, tujuan iklan. Terus iklan yang paling kalian sukai iklan apa ya? Pernah kan tertarik pada semua iklan ya? Pernah ya. Nah, baik, di sini kalian ada tugas di kelompok ini. Silakan kalian berpasangan, ya.
2 orang berpasangan. Silakan kalian isi dulu tabel ini. Iklan yang menarik perhatian saya apa? Iklan yang menarik perhatian teman saya apa? Coba kalian isi dulu. Kalian berpasangan ya. Silakan diisi dulu. Iklan yang menarik perhatian saya dan iklan menarik perhatian teman saya. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa ya. Silakan kerjakan berpasangan ya, berpasangan. Iklan yang menarik perhatian saya dan iklan yang menarik perhatian teman. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah? Belum? Ya, silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah kita presentasikan ke depan. Iklan yang menarik perhatian saya dan iklan yang menarik perhatian temannya. Boleh iklan yang disebutkan tadi? Boleh. Ada yang sudah selesai? Belum? Sudah selesai? Belum? Sudah? Ya, silakan maju. Kedua, yang lain diperhatikan dan silakan dilanjutkan pekerjaannya. Belum? Ya, silakan ke depan. Yang lain sambil memperhatikan dan melanjutkan pekerjaannya. Coba dibaca namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, bagus. Pertama iklan parfum karena wangi. Kedua iklan lipstick ya, lipsticknya karena warnanya yang menarik. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu. Nah, silakan dulu. Silakan dulu. Yang lain ada yang sudah selesai? Silakan maju ke depan ya. Silakan. Kuntit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Mahardika. Iklan yang menarik perhatian saya yaitu iklan sampo karena harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Sedangkan iklan yang menarik teman saya yaitu iklan susu karena rasa yang enak dan kemasan yang menarik. Oh iya, iklan sampo karena harganya terjangkau ya. Terus iklan susu karena rasanya enak. Gimana iklannya? Bagus ya. Ya sudah, beri aplaus dulu. Oke, silakan dulu kembali. Yang lain, yang sudah, ya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan iklan yang menarik perhatian saya dan teman saya. Iklan yang menarik perhatian saya yaitu iklan pembentuk wajah karena bisa menghaluskan dan memutihkan wajah. Dan iklan yang menarik perhatian teman saya yaitu sepatu karena desainnya yang menarik dan kualitasnya yang bagus. Iya, iklannya masker wajah karena bisa membuat wajah halus ya, cantik glowing. Yang kedua iklan sepatu karena desainnya yang menarik. Oke, beri aplaus dulu. Nah, silakan duduk kembali. Yang lain ada yang sudah selesai? Silakan maju. Sudah? Yuk, maju. Sudah. Yang belakang sudah. Ya, silakan maju. Yang lain diteruskan terus diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan iklan yang menarik perhatian teman saya dan iklan yang menarik perhatian saya. Iklan yang menarik perhatian saya iklan mie. Iklan karena rasanya lezat dan gurih. Sedangkan iklan yang menarik perhatian teman saya yaitu emoji karena bisa menghaluskan kulit dan mengembangkan kulit. Iya, pertama adalah iklan mie karena lezat dan gurih. Yang kedua iklannya emoji karena bisa menghaluskan kulit, harum ya. Beri aplaus dulu pada temannya. Oke. Ya, silakan dulu kembali. Yang belakang sudah? Silakan. Ada kesulitan? Ya, maju. Sudah. Sudah, kalau yang sudah silakan maju dipresentasikan kembali. Iklan yang menarik perhatian saya dan iklan yang menarik perhatian teman, ya.
semuanya pasti tertarik pada iklan, tapi semua pernah tertarik pada sebuah iklan. Ingat saja iklannya apa saja yang pernah kalian beli karena melihat iklan itu ya. Coba ada yang sudah di belakang? Sudah? Silakan maju. Ya, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama iklan yang menarik perhatian saya adalah iklan baju ya, karena warnanya bagus, harganya murah ya. Nah, yang kedua iklan yang menarik perhatian teman skincare. Kenapa? Iya, kualitasnya bagus dan bisa memutihkan wajah. Betul? Betul ya. Ya sudah, kita beri aplaus dulu. Silakan dulu. Ada yang mau coba lagi? Yang belakang yang belum? Sudah? Silakan. Ya, coba maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Iklan pertama adalah iklan kecap Bang ya, suka makan kecap berarti karena harganya murah, terjangkau dan rasanya enak. Terus yang kedua iklannya sabun mandi harum ya, karena harum dan harganya juga murah ya. Betul seperti itu? Beri aplaus dulu pada teman-teman. Oke, silakan dulu. Ya, kita sudah mempresentasikan semuanya, tabel iklan yang menarik perhatian saya dan iklan yang menarik teman saya. Semuanya sudah bisa ya? Sudah ya? Iklan-iklan yang pernah beli atau yang pernah tertarik pada sebuah iklan tersebut. Baik, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu di sini kita ada mengenal iklan. Namun sebelumnya itu ya, silakan kalian membaca di buku teks itu di halaman 40 mengenal iklan. Ibu beri waktu 5 menit, silakan baca dulu sebelum ibu menjelaskan tentang iklan.
Baik, sudah dibaca? Sudah ya? Sudah dibaca. Baik, kita perhatikan di sini mengenal iklan. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan berupa produk atau tindakan ya. Iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan tersebut. Itu ya, iklan, mengenal iklan seperti di buku sudah dibaca kan? Sudah ya. Yuk kita lanjut. Terus pesan-pesan dalam iklan. Apa saja pesan-pesan dalam iklan? Yang pertama, ajakan dalam membeli produk atau jasa. Yang kedua, ajakan untuk bertindak. Yang ketiga, pemberitahuan. Bisa berita kehilangan. Bisa ya, telah tercecer sebuah dompet warna hitam di Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Bagi yang menemukan, silakan hubungi nomor ini. Biasanya seperti itu ya, berita kehilangan barang. Terus berita kelahiran, seperti itu juga, telah lahir anak kami, putra kami yang pertama. Biasa di iklan di orang, biasanya seperti itu ya, berita kelahiran. Terus dan pindah alamat. Kalau pindah alamat ini umpamanya toko serba ada, toko serba tinggal 5, biasa ya, pindah alamat ke depan Bank BCA, Jalan Yosudarso umpamanya. Dia tutup di toko yang lama, terus dia kasih berita seperti itu di toko yang tutup itu, terus dia kasih tahu alamat tempat dia pindah ya. Sampai di sini paham pesan-pesan dalam iklan? Paham ya? Lanjut ya. Terus tempat-tempat pemasangan iklan. Iklan media cetak seperti koran dan majalah. Pernah baca iklan di koran? Pernah ya? Di mana? Koran lokal kita apa namanya? Linggau Pos ya. Sekarang ada Linggau Pos Modern, tapi yang cetaknya Linggau Pos. Banyak biasanya berita-berita iklan di bawah-bawahnya itu ya. Dan majalah. Di majalah juga biasanya banyak di tabloid ya, itu kalau di media cetaknya. Terus yang kedua, iklan media elektronik seperti televisi dan radio. Radio kita apa namanya? Pernah mendengar radio? Papeja ya, bisa request lagu di sana. Iklannya selalu hadir 10 menit sekali, biasa ada iklan ya. Begitu juga di televisi, kita asik-asik menonton, terus ada yang lewat namanya iklan. Kadang iklan ya, terkadang kita asik-asik nonton dijeda dengan iklan, memang seperti itu ya. Terus iklan media internet seperti web berita. Web berita kita ada apa namanya? SMP Negeri 6 Lubuk Linggau. Banyak berita di sana. Setiap kegiatan siswa dimuat beritanya di web. Seperti kemarin beritanya apa? Berita SMP Negeri 6 yang barusan terjadi. Kalian awai dalam rangka apa? Sumpah Pemuda ya. Kalian pakai pakaian adat ya. Ada yang pakai yang profesi. Nah, itu dimasukkan di web berita SMP Negeri 6 Lubuk Linggau itu contohnya. Oke. Terus iklan di ruang publik seperti di pasar dan di stasiun di bandara. Banyak ya. Kalau di pasar-pasar itu rata-rata semua toko itu ada iklannya. Dia mempromosikan harga, mempromosikan potongan diskon, dipasang di depan toko. Kalau di jalan-jalan biasanya banyak iklan apa? Iklan rokok ya.
Ada juga iklan pemberitahuan, ya. Terus iklan pemberitahuan seperti kemarin ada iklan yang dipasang di pasar, di tempat-tempat umum. Satu iklannya ada yang masih ingat? Iklan ada artis datang ke Lubuk Linggau, tempatnya di Taman Olahraga Megah. Dalam rangka apa? Ulang tahun kota Lubuk Linggau. Ada yang menonton? Ada, karena tertarik melihat iklannya. Coba kalian tidak baca iklannya, apakah kalian tahu akan ada artis di sana? Tidak, karena membaca iklan itu kita jadi tertarik. Kapan ya? Di mana? Jam berapa? Pasti ingin tahu. Saya mau nonton nanti. Gitu ya? Ya, paham ya? Terus iklan di aplikasi ponsel yang diunduh. Ya, biasanya di ponsel kita itu banyak iklan-iklannya. Kalau yang diunduh biasa kita Shopee, TikTok, terus Instagram, ya, IG. Yang paling banyak kalau kita mau cari iklan, kita pasti buka Shopee. Biasanya di diskon kalau di bulan November 11/11/25. Tunggu diskonnya meledak, murah, ya, gratis. Oke, ya, seperti itu. Sampai di sini paham? Tempat-tempat pemasangan iklan, ya, paham ya? Baik, kita lanjut. Nih, ada contoh iklan yang dimuat di sebuah koran atau iklannya media cetak. Kalian perhatikan dulu. Iklannya apa? Rendang lezat. Terus ada gambarnya? Ada tulisannya? Iya, seperti itulah iklan. Kalau mau menarik perhatian orang banyak, dia harus perpaduan antara warna, gambar, dan tulisan dibuat semenarik mungkin. Terus ada alamatnya, ya, alamat di mana kita mau beli. Di situ Jalan Merdeka nomor 4 Jakarta. Terus ada nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau kalian malas umpamanya datang ke toko itu, kalian bisa menelpon, saya mau pesan rendang 3 porsi, tolong diantar ke alamat ini. Oke, gak lama nanti pasti datang rendang ke rumah kita. Sekarang kan belanjanya bisa COD, ya, di mana-mana toko itu sekarang bisa COD, bayar di tempat. Terkadang kita tidur-tiduran aja bisa kita belanja, ya, karena tertarik sama iklan. Saya mau tidur, mau cari apa ya, besok ada tugas, kayaknya kepengen apa gitu ya. Males kan kalau keluar sudah malam, terus kendaraan gak ada banyak. Sudah, kita lihat iklannya aja, buka Shopee, klik cari apa yang kita butuhkan, tinggal klik. Yang munculnya banyak, tinggal pilih. Harganya yang murah, gratis, ongkir. Oke ya, kayak di sini Pak. Terus kita lihat lagi, ada pertanyaan di sini. Menurut kalian, mengapa sebuah iklan sebaiknya dibuat secara kreatif? Iya, karena untuk menarik perhatian pembeli. Ya, karena untuk menarik perhatian masyarakat, iklan yang kreatif disajikan dengan berbentuk gambar. Ada gambarnya tadi? Gambar yang unik dan kata-kata yang mudah diingat. Makin kreatif sebuah iklan, maka semakin menarik perhatian. Ya, itu iklan itu harus dibuat secara kreatif. Umpamanya kita mau menjual alpukat, ada tulisan alpukatnya, ada buah alpukatnya, tentunya ya. Terus warnanya disesuaikan dengan warna alpukat, warnanya
hijau. Coba kalau alpukat warnanya biru, ada nggak? Berarti tidak sesuai ya, tidak tertarik. Karena itu, oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apa keunggulan iklan yang dipasang di media cetak dan apa pula keunggulan iklan yang dipasang di media elektronik? Apa keunggulannya? Nih, ada keunggulannya. Kalau yang di media cetak 1-4, konsumen mengetahui pihak yang bertanggung jawab membuat produk. Tahu ya, oh itu membuat produk apa? Kita tahu, namanya apa? Kue, namanya ya. Kue apa di sini biasa yang terkenal? Roti Maria. Ya, banyak kan produknya di sana. Terus konsumen mengetahui produk yang diiklankan. Apa saja? Biasanya cari kue ulang tahun di sana ya. Ulang tahun teman, ulang tahun orang tua. Mau cari kue ulang tahun nggak payah-payah, kita sudah tahu tokonya di mana ya. Terus tuh iklannya ada, memang tempat kue, jadi gambarnya bermacam-macam kue ya. Terus konsumen tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Nah, karena kalian sudah lihat gambarnya bagus sekali, kue-kuenya menarik, harganya murah ya. Jadi kalian menjadi tertarik untuk membelinya. Terus iklan produk tersebut tepat sasaran, karena semua orang bisa baca itu. Siapa yang membutuhkan, dia ingat iklan itu, dia membeli ya, tempatnya sudah tahu. Itu keunggulan yang dipasang di media cetak. Itu adanya di koran ya, ada di majalah, itu iklan di media cetak. Biasanya ada gambar-gambarnya banyak ya. Terus keunggulan iklan yang dipasang di media elektronik, apa keunggulannya? Di samping yang media cetak 1, 2, 3, 4 tadi, ditambah yang bawah. Yang kelima, melalui tag gambar, suara dan gerak dan kombinasi membuat konsumen lebih yakin dan tertarik ya pada produk yang diiklankan. Ya, gambar dan gerak, ada suara. Apa lihat gambar saja? Yang mana yang lebih menarik? Suara dan gambar. Kalau suara saja di radio Papenja. Ada yang masih mendengar radio Papenja? Enggak ada. Yang banyak di televisi ya. Di ponsel juga ada. Setiap kita buka ponsel, terkadang ada iklan yang lewat, produk yang lewat. Terkadang kita berhenti sejenak ingin melihatnya karena penasaran. Iklannya kok bagus sekali. Nah, mulai mencari-cari harganya berapa ya. Seperti itu kan? Nah, sudah bisa kita lanjut? Nih ya, keunggulan iklan yang dipasang di media elektronik. Selain yang di media cetak tadi 1, 2, 3, 4, kalau yang elektronik sama satu, melalui tag gambar dan suara, gerak dan kombinasi membuat konsumen lebih yakin ya. Karena gambarnya bergerak, seolah-olah nyata ya. Dan sampai di sini paham ya mengenai keunggulan iklan yang dipasang di media elektronik. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh. Kita mengidentifikasi pesan dalam iklan. Informasi apa saja yang ada dalam iklan tersebut? Iklannya apa? Kios Pakjal. Alamatnya ada? Ada ya. Nah, coba kita lihat. Coba kalian lihat dulu iklannya. Nanti kita temukan informasi apa saja yang ada dalam kios Pakjal. Oke. Yang pertama, ada nama produknya? Apa nama produknya?
kios Pakjal ya. Alamatnya ada? Keunggulannya ada? Testimoni? Ada ya, ada semua ya. Itu lihat gambarnya, mari kita lihat sama-sama. Nah, informasi apa saja yang ada dalam iklan? Mari kita lihat. Pertama, nama produknya ada? Kios Pakjal yang terdapat di bagian atas sekali ya, bagian judulnya ya. Ya. Yang kedua, penjelasan tentang produk apa? Iya, menyediakan bahan-bahan masakan yang segar, sayur-sayur, buah ya. Terus keunggulan produknya apa? Iya, sayur dan buah langsung diambil dari kebun. Yang ketiga, cara mendapatkan produk, melihat alamat kios terdapat bagian iklan di atas, Jalan Kayu Manis ya, nomor 2. Nah, itu cara mengidentifikasi pesan dalam iklan apa. Bisa dilanjut? Saya sudah ya. Berarti kalau sebuah iklan itu yang pertama ada nama produknya, yang kedua penjelasan tentang produk, yang ketiga keunggulan produk, yang keempat cara mendapatkannya ya, bisa COD, bisa datang langsung. Informasi harga biasanya ada. Testimoninya ada? Apa testimoninya? Iya, saya suka belanja di kios Pakjal karena sayur segar-segar dan harganya murah. Siapa yang membuat testimoni? Bu Yanti, benar sekali. Nah ya, paham sampai di sini. Kita lanjut. Nah, informasi yang tadi. Nah, sekarang kalau yang tadi sudah diberi contoh informasi apa saja dalam sebuah iklan, sekarang ada pertanyaan. Silakan kalian kerjakan dulu, mengidentifikasi informasi lain dalam iklan kios Pakjal ya. Pertanyaan dan jawaban. Melihat iklan ini, silakan kalian membuat pertanyaannya apa, jawabannya apa. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kita tanya. Silakan dibuat pertanyaannya apa, terus jawabannya apa. Dikerjakan ya. Dikerjakan per kelompok aja ya, kelompok satu kelompok satu ya. Informasi lain dibuat pertanyaan dan jawaban, itu iklannya masih di depan. Silakan satu kelompok satu saja ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan per kelompok ya. Ada pertanyaannya, ada jawabannya ya. Silakan. Itu kios Pakjalnya masih di sana. Jadi silakan kalian buat pertanyaannya dan silakan dijawab.
Ada kesulitan? Enggak ya? Silakan dikerjakan dulu. Ada pertanyaan, ada jawabannya ya. Silakan dikerjakan berkelompok. Ada yang sudah selesai? Nah, sudah. Ya, coba maju kelompoknya ke depan. Silakan. Silakan kelompoknya, per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan 5 pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. 1. Di mana alamat kios Fajar? Jawabannya adalah Jalan Kalimanis nomor 2. 2. Dari mana sumber buah dan sayur Fajar? Yaitu langsung dari kebun. 4. Buah apa saja yang ada di kios Fajar? Buah semangka, jeruk, dan apel. 5. Sayur apa saja yang ada di kios? Sayur sawi, kol, tomat, kangkung, bayam, dan rendang. Siapa yang membuat testimoni kios Fajar Yati? Ya, bagaimana? Semuanya bisa menjawab seperti itu. Yang pertama ya, di mana alamat kios Fajar? Alamatnya di Jalan Kalimanis sesuai dengan iklan yang di depan itu ya. Terus di mana? Dari mana sumber buah dan sayurnya? Langsung dari kebun. Yang ketiga nih, keempat ya, buah apa saja yang ada di atas di kios Fajar itu? Jeruk dan apel. Ya, ada buah semangka, itu ada gambarnya ya. Makanya kita bisa melihat. Ada semangkanya? Ada buah jeruknya? Ada buah apelnya ya. Kita pernah melihat gambar. Maka kita bisa menjawab betul. Terus sayur apa saja yang ada di kios? Sayur sawi, kol, tomat, kangkung, bayam, dan rendang. Iya, ada di sana ya. Karena kita melihat gambar. Terus siapa yang buat testimoni kios Fajar Yati? Karena di bawah itu ada namanya Bu Yati. Bagaimana? Betul? Betul yang lain? Iya. Kita beri aplaus dulu pada kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok yang lain yang sudah selesai silakan maju. Ya, maju.
Yuk, maju. Silakan maju. Yang lain yang belum selesai, silakan dikerjakan. Yang maju, yang sudah selesai. Yang membuat pertanyaan dan jawaban tadi, boleh silakan maju. Sudah kan? Yuk, maju yang sudah selesai, silakan. Silakan maju. Maju ke depan. Yuk, kelompok. Maju. Yuk, maju. Silakan kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 1 yang dari jawaban dari pertanyaan yang pertama, di mana alamat kios pajak, yaitu Jalan Kayu Manis nomor 2. Nomor 2, di mana sumber buah dan sayur pajak langsung dari kebun. Yang ketiga, buah saja yang ada di kios pajak, buah semangka, jeruk, dan apel. Yang keempat, apa saja yang ada di sayur apa saja yang ada di sayur Oh iya, hampir sama ya, sama jawaban yang tadi. Beri aplaus dulu pada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok yang belakang, silakan maju. Silakan maju. Ya, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok berapa silakan dibaca hasilnya. Ya, coba. Yang lain didengarkan ya. Yang belum silakan dilanjutkan. Terus? Ya. Iya, berarti kalian sudah tahu semua. Betul seperti itu? Betul. Sama-sama rata-rata tahu ya. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Selamat dulu kembali. Yang terakhir, ya, maju.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari tugas pelajar. Sebutkan dari mana sumber buah dan sayur saja. Langsung dari kebun. Buah saja dari buah saja. Buah semak, jeruk, dan Ya, nah ya, ada lagi? siapa yang membagi testimoni tugas pelajar? Iya, ada yang testimoni betul? Betul ya, seperti itu. Beri aplaus dulu pada kelompok ini. Silakan duduk kembali. Baik, kalian sudah bisa semuanya ya, mau sudah maju, sudah tahu mengidentifikasi pesan dalam iklan, informasi apa saja yang ada di sana. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut nih, sudah tadi, sudah nih ada contoh iklan media cetak ya. Contoh-contoh iklan yang lain, produknya apa? Rosella. Keunggulannya Super Cool, Entertain ya, lembut, maksudnya kasurnya itu bagus, lembut ya, smooth, kening. Make comfort Eurotop. Eurotop itu kasurnya itu double ya, membuat dia lebih cantik. Alamatnya ada? Ada. Nomor HP-nya? Ada. Oke. Terus kita lanjut. Ini contoh iklan yang ada di media elektronik. Yuk kita lihat. Taste the morning and refresh your spirit with Bellis. Refresh series by Procella Spring Bed. Dilengkapi dengan motion isolation pocket coil untuk meminimalisir gerakan ketika beristirahat. Procore engagement proteksi polietilen super kokoh dibalut responsif latex comfort yang dirancang dengan kenyamanan yang responsif, serta Pro Comfort Foam yang memberikan kenyamanan tahan lama. Paduan Ultimate Smooth Comfort Knit dan Plus of Fiber yang lembut memberikan sentuhan kenyamanan istimewa pada permukaan Karena panas. kabarnya mesra, bisa lebih tertarik ya. Refresh series by Procella Spring Bed. Nah, sudah. Itu iklannya apa? Bayi Procella Spring Bed. Kalau mau tidur nyaman, tidur di Spring Bed. Ini ada lagi iklan yang lokal, ya. Baru tahu sekarang di Lubuk Linggau udah ada Nest Station. So guys, buat kalian para pecinta kopi wajib banget datang cobain kesini. Kopi di Nest Station ini dijamin bikin ketagihan. Dengan harga yang murah di sini, americano cuma 6.000 aja. Sudah menggunakan mesin shake agar rasanya lebih mantap. Oke, tertarik pada iklannya? Ya, itu ada. Selain kopi, di sini juga ada varian yang segar-segar loh. Ini untuk pilihan varian rasanya di Nest Station udah banyak banget. Rasanya tetap kuat. Nah, untuk alamannya itu di Tabaji Meke di depan Gerai A3 Curug atau Syafal Baby Shop. Tiga Curug atau di tempat toko sampah itu yang ada di pasar ya, ada di pasar kita. Oke, kita lanjut satu lagi. Ini iklan yang bergerak ya, kita lihat. Cobain jajanan yang lagi viral mulai dari sebulan aja. Di mozzarella ini bisa pakai ini loh. Oh guys, sekarang di Lubuk Linggau udah ada kulit. Just wajib banget kalian cobain jajanan viral ini karena ini rasanya enak, teksturnya lembut dan empuk banget guys. Ada berbagai macam Tidak itu, tidak.
Oke ya, sampai di sini paham ya. Kalau tadi media elektronik, nah ini ada iklan layanan masyarakat. Kalau tadi ada iklannya komersial, semuanya adalah iklan yang ada mencari keuntungan. Kalau sekarang ada iklan yang mau himbau kepada kita semua, yaitu iklan Cintai Bumi, Kurangi Sampah Plastik. Bersama kita membangun lingkungan sekolah yang lebih ramah lingkungan. Kalian bisa apa? Bawa botol minum sendiri, membawa kotak makanan sendiri. Kenapa? Sekolah kita ini kalau penuh dengan plastik, setiap sudah istirahat dapat dibayangkan duduk-duduk di bawah bantal, diletakkanlah bungkus plastik jajanan di sana. Kalau setiap hari kali semua, kalau setahun 3 tahun selama di sini, kalau tak pernah dibuang, dapat kalian bayangkan ya. Makanya iklan ini dibuat, Cintai Bumi, Kurangi Sampah Plastik, karena jadi masalah ya, karena sampahnya ini sulit diurai, beda dengan sampah daun-daun. Sampai di sini paham ya? Oke. Mengidentifikasi informasi dalam iklan tadi ya, produk yang hendak diiklankan apa, penjelasan tentang produk tadi apa, cara mendapatkan produk. Terkadang sebuah iklan juga membuat harga testimonial. Oke, ini ada latihan buat kalian, silakan dikerjakan di buku tulis kalian ya, satu orang satu. Silakan dikerjakan dulu. Mari berlatih. Berikut adalah sebuah kedai cukur ya, cermati informasi yang ada dalam iklan, lalu istilah dalam tabel informasi. Ini tabelnya, silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan, itu tabelnya, informasi iklan yang tadi ya. Yang kedai cukur mau ditampilkan lagi ya, nama produk, penjelasan tentang produknya apa, terus cara mendapatkan produk, informasi harga dan testimoni. Ini iklannya, silakan kalian kerjakan dulu. Ada yang sudah? Sudah? Sudah ya? Yang belum silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpul ya. Silakan dikumpulkan ke depan di ibu nilai. Itu dari informasinya, cermati ya, informasi yang ada di kedai cukur Mang Lima.
Silakan dikerjakannya. Cari informasi tentang iklan tersebut. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa ya? Bisa. Oke. Pokoknya sudah. Dikit lagi ya. Silakan. Sudah belum? Dikit lagi. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Sudah. Silakan dikerjakan, silakan dilanjutkan dulu ya. Sudah ya? Kalau sudah, silakan dikumpul pekerjaannya. Ya, silakan dikumpul pekerjaannya ke depan semuanya dikumpul. Nanti ibu nilai ya. Silakan kumpul semuanya. Ya, diletakkan di sana. Ya, yang lain silakan. Sudah dikumpul semua? Ada yang belum? Sudah? Sudah kumpul semua ya? Ya, oke, baik. Untuk pelajaran kita hari ini berlatihnya sudah ya. Latihan ini sudah juga dikerjakan. Yang dari pertama tadi sudah paham ya mengenai iklan, tujuan iklan ya. Sudah mengenal informasi apa saja yang dalam iklan. Sekarang kita simpulkan materi kita hari ini ya. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu iklan adalah yang disampaikan adalah informasi sebuah produk atau tindakan. Yang kedua, iklan dibuat iya. Yang ketiga, semakin kreatif sebuah iklan, maka akan semakin menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, iklan ada dua jenis, yaitu iklan komersial dan non komersial. Iya. Yang kelima, iklan berpasangan iklan seperti media cetak adalah media elektronik, televisi, radio, media internet seperti web, berita di ruang publik seperti pasar dan stasiun. Iya. Yang keenam, informasi dalam iklan dapat berupa nama produk, penjelasan produk, keunggulan produk, dan cara mendapatkan produk. Iya, itu tadi ya kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, iklan adalah media untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan adalah informasi sebuah produk atau tindakan. Yang kedua, iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan tersebut seperti contoh-contoh tadi ya. Yang ketiga, semakin kreatif sebuah iklan maka akan semakin menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, iklan ada dua, yaitu iklan komersial dan non komersial. Kalau yang komersial dia bersifat mencari keuntungan ya, jualan ya, cari cuan, cari duit ya. Kalau yang bersifat ajakan himbauan seperti tadi, iklan apa? Iklan layanan masyarakat tentang bumi ya, sayang bumi, jangan buang sampah plastik sembarangan ya. Di iklan yang sebelumnya iklan apa? Ada artis tadi ya, seperti itu, paham ya? Yang kelima nih, tempat pemasaran iklan di media cetak, yaitu di koran adalah media elektronik, televisi, radio, terus media internet seperti web, berita di ruang publik seperti pasar dan stasiun. Terus yang terakhir, informasi dalam iklan dapat berupa nama produk, penjelasan produk, keunggulan produk, dan cara
ini menyenangkan? Karena apa? Ya banyak kita melihat iklan-iklan ya. Nah, iklan itu selalu hadir di kehidupan kita sehari-hari. Kita mau apa pasti ada iklan ya. Terus kalau kalian mau membuat sebuah iklan, kalian sudah tahu ada perpaduan gambar, warna, dan tulisan di semua. Kalau kalian kreatif bisa ada owner yang mengundang, tolong dong di belakang ini produk saya ya. Nanti kita bisa juga cari cuan dengan kemampuan kita membuat iklan ya, mengenal iklan dulu baru kita buat iklan ya. Iklan apa saja, apalagi sekarang Facebook Pro ya, itu ladang-ladang mencari cuan. Kalau kalian pinter ya, ada yang elektronik seperti tadi langsung ngomong itu tempat tokonya ya, tempat makanannya. Dan ya sekarang Ibu kasih tahu untuk materi pelajaran yang akan datang minggu depan ya, yaitu menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Itu ya pelajaran kita yang akan datang. Sampai di sini paham ya? Ya, silakan simpan buku kalian, masukkan kertas. Ketua kelas kita berdoa dulu. Silakan membaca doanya. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.